Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tempatnya di Jakarta pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17.00 bertempat di Komplek Duren 3 nomor 46 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Pelapornya adalah Bribtu Martin Gabe atau anggota Polres Metro Jakarta Selatan. Korbannya adalah Barada Richard atau Barada RE, terlapor Brigadir Joshua. Kemudian laporan polisi yang kedua yaitu LPB 1630 7 Romawi 2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 tentang kejahatan terhadap kesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP dan atau pasal 4 Junto pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, di mana waktu kejadian diduga pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 17.00 WIB bertempat sama Komplek Polri Duren 3 Kecamatan Pancoran Jaksel dengan pelapor Putri Chandrawati, korbannya juga sama, terlapornya adalah Nofriansa Joshua. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ada pertanyaan? Ya, ada dua LP sebagaimana tadi saya sampaikan, ada dua laporan polisi yang sebelumnya dilaporkan di Polres Jakarta Selatan, yaitu LP model A terkait percobaan pembunuhan dan yang kedua adalah LPB terkait dugaan pelecehan. Itu tidak ada. Oleh karena itu dihentikan penyidikannya. Enggak jelas. Yang soal pengakuan MS bahwa dia mendengar cerita dari PC dugaan yang membayangkan penangkapan baru ini terjadi di Magelang. Nah ini apakah juga jadi penelusuran dari Bareskrim untuk kebenaran ini? Iya, dengan terungkapnya LP yang ditangani oleh Bareskrim dengan korban Joshua, ini dengan sendirinya menjawab fakta bahwa LP model yang dua LP tadi itu tidak ada. Ada lagi? Dasarnya sebelum Satu-satu. dasarnya mungkin yang membuat kita mencabut berarti keterangan saksi-saksi nggak ada ya Pak untuk Iya, selain keterangan saksi bukti-bukti juga ya Pak ya? itu tidak ada. Ya, pokoknya prinsip LP-nya sudah dihentikan. Pak, kan sebelumnya Polda sudah menetapkan status itu masuk ke penyidikan Pak. Itu catatannya gimana dengan apa yang sudah dilakukan Bareskrim? Satu, kedua, apakah ada konsekuensi hukum bagi pelapor yang melaporkan ini sehingga dalam penyidikan tidak ditemukan ada dugaan ini? Baik rekan-rekan, saya jelaskan bahwa kita tahu bersama bahwa dua perkara ini sebelumnya statusnya sudah naik sidik. Ya, kemudian berjalan waktu kasus yang dilaporkan dengan korban Brigadir Joshua terkait pembunuhan berencana ternyata ini menjawab dua LP tersebut. Kita anggap bahwa dua laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori obstruction of justice. Ya, ini bagian daripada upaya untuk menghalang-halangi
pengungkapan daripada kasus 340. Semua penyidik yang bertanggung jawab terhadap laporan polisi ini sebelumnya sedang dilakukan pemeriksaan khusus oleh Irsus. Untuk laporan yang ini Pak, dugaan pelecehan itu Pak? Sama. Ada konsekuensi hukumnya bagi yang melaporkannya, yang diketahui ini melapor? Ini kan sudah terjawab di LP yang 340 ya. 340. Kalau kita pun mengatakan ada motif terkait dengan kasus ini kan terjadinya di Magelang bukan di Duren 3. Oke, cukup ya. Terima kasih rekan-rekan. Pemeriksaan lagi nggak Pak? Terima kasih ya teman-teman. Nanti lagi nanti. Ya, demikian benar atas yang disampaikan dari Siap. Iya. Yang pada intinya dalam keterangan menyatakan bahwa Bareskrim menghentikan Cukup ya, jangan banyak nanya. cukup. Nah, pemirsa, baru saja kita saksikan bersama konferensi pers yang disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Mabespori dari Bareskrim Mabespori Andi Rian yang mengatakan bahwa hasil dari gelar perkara sore hari tadi terkait pelaporan percobaan pembunuhan dan juga pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang merupakan istri dari Irjen Pol Verdi Sambo dihentikan proses penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidananya. Disampaikan oleh Andi Rian dengan terungkapnya laporan mengenai pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, maka kedua pelaporan tersebut yaitu pelaporan percobaan pembunuhan dan juga pelaporan pelecehan seksual dihentikan. Dua kasus pelaporan yang baru saja tadi kita dengar bersama dianggap menjadi bagian dari obstruction of justice dan semua penyidik yang tengah menangani atau yang pernah menangani pelaporan percobaan pembunuhan dan pelecehan seksual ini saat ini masih diperiksa oleh tim khusus. Saat ini penyidik fokus melakukan pengusutan soal pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Sekian Breaking News pada malam hari ini. Saya Afeni Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Top News akan segera kembali sesaat lagi dengan rekan Gadis Bianca.